Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPS, tema 1, subtema 2. Ada 3 materi yang akan kita pelajari kali ini. Kenampakan alam dan buatan, iklim di Indonesia, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selamat belajar! Coba kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Dari peta ini kalian dapat melihat pulau manakah yang paling padat penduduknya dan pulau manakah yang paling sedikit penduduknya. Berdasarkan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Ini merupakan peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yuk kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Bali. Di Indonesia terdapat kenampakan alam dan kenampakan buatan. Perhatikan pada gambar kenampakan berikut. Manakah yang menunjukkan kenampakan alam dan manakah yang menunjukkan kenampakan buatan? Kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah gunung, sungai, dan danau. Sedangkan kenampakan buatan adalah bendungan. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Kenampakan alam adalah lingkungan yang terjadi secara alami yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya gunung, pegunungan, teluk, tanjung, hutan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, laut, dan selat. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Contohnya waduk yang digunakan manusia untuk mengairi sawah, pembangkit listrik, tempat wisata dan olahraga air. Contoh kedua, pelabuhan yang digunakan untuk tempat berlabuh kapal. Contoh yang ketiga, bandar udara. Contohnya Adi Sucipto yang ada di Yogyakarta. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Pulau Papua, yaitu Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Berikut ini merupakan bentang alam secara umum beberapa pulau di Indonesia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali. Dan Pulau Nusa Tenggara. Perbedaan iklim dan cuaca. Iklim adalah keadaan rata-rata udara dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas.
Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat tertentu. Iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim musim atau muson, yaitu angin yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia atau sebaliknya. Ada dua macam angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari benua Asia ke benua Australia, bertiup dari timur laut, melewati laut yang luas, banyak mengandung uap air, menyebabkan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan angin muson timur bertiup dari benua Australia ke benua Asia, melewati laut yang sempit, tidak mengandung uap air, menyebabkan musim kemarau pada bulan April sampai bulan Oktober. Iklim tropis. Ciri-cirinya suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, udara cukup panas, lamanya siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Tidak ada perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim penghujan dan kemarau. Pakaian yang dikenakan masyarakat yang beriklim tropis biasanya tipis dan mudah menyerap keringat. Iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Iklim laut lembab dan banyak mendatangkan hujan. Flora tumbuh dengan subur. Persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Indo-Malayan, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Indo-Australian, meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek sangat banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya, persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Coba kalian amati peta persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat disebut tipe Asiatis, fauna bagian tengah disebut tipe peralihan, fauna bagian timur disebut tipe Australik. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ini merupakan garis Wallace dan garis Weber yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia. Alfred Russel Wallace membagi fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, fauna tipe Asiatis, yaitu wilayah Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan tipe Asiatis yaitu gajah, harimau, orangutan, badak, banteng, dan merak. Yang kedua, fauna tipe peralihan, yaitu wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewan tipe peralihan yaitu anoa, komodo, babi rusa, burung maleo, dan rangkong. Yang ketiga, fauna tipe Australis, yaitu wilayah Indonesia bagian timur meliputi Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan tipe Australis, kanguru, cendrawasih, nuri, kuskus, kasuari, dan musa berkantong. Demikian tadi materi IPS tema 1 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.